Kereta Raja Harimau Li Yunxiao bergerak cepat di udara. Sepanjang perjalanan, dia melihat berbagai macam mayat dan puing-puing kapal perang. Tampaknya selain aliansi pedagang, ada juga banyak kekuatan di wilayah barat yang bergerak setelah mendengar berita tersebut, namun sebagian besar sudah jatuh. Selain itu, hanya ada sedikit mayat tikus pemakan roh 5 elemen di jalan. Semua kematian itu disebabkan oleh manusia. Segera, di sepanjang jalan, energi spiritual menjadi semakin tebal, seolah-olah ada gunung dan sungai. Spiritual atau urat spiritual yang terbuka di depannya, terus-menerus dipenuhi dengan energi spiritual. Tempat apa di depan ini? Tingkat energi spiritual ini cukup untuk kekuatan besar untuk memata-matai dan mendirikan sekte. Pot tembikar terkejut. Energi spiritual yang datang secara langsung jauh lebih kental daripada tempat pengasingan kuil api suci. Li Yunxiao berkata dengan ekspresi serius, "Tempat ini tampaknya ilusi, energi spiritual. Tampaknya ada di sana tetapi tidak ada di sana pada saat yang sama. Tampaknya ini adalah tempat di mana ilusi dan kenyataan bergabung. Tempat seperti ini seringkali memiliki formasi dan larangan yang sangat kuat. Semuanya tetap waspada." Ye Fan kaget dan mulai sangat berhati-hati. Li Yunxiao, sebaliknya, punya ide berbeda. Dia muncul di monumen Dewa Alam Semesta dan meraih Xiao Wu yang berencana melarikan diri di tangannya. Seorang bayi berusia 3 hingga 4 bulan meronta-ronta di tangannya, matanya penuh kebencian. Hahaha, berhentilah main-main. Li Yunxiao menepuk-nepuk kepala mudanya tanpa ampun dan tertawa. Kamu sudah menjadi monster tua, namun kamu masih berpura-pura menjadi sangat manis. Anda tidak akan menderita jika mengikuti saya. Itu hanya mengekstraksi kekuatan jiwa. Cepat atau lambat saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Wajah Xiao Wu penuh rasa tidak percaya dan dia masih marah. Li Yunxiao menghiburnya. Berapa banyak manfaat yang kamu peroleh dari monumen Dewa Alam Semesta ini? Jika bukan karena api Phoenix sejati dan tanah bumi hidup milikku, kamu tidak akan bisa bertransformasi bahkan setelah ribuan tahun. Semua orang berada di perahu yang sama. Kita semua berada di perahu yang sama. Kita semua berada di perahu yang sama. Katakan padaku secepatnya, apakah ini tempat di mana ilusi dan kenyataan berpadu diciptakan oleh pohon aukuba abadi? Saat itulah Xiao Wu membuka mulut untuk berbicara, tetapi suaranya masih sangat muda, seperti suara bayi. Dia berkata, "Seharusnya begitu, tempat ini dipenuhi auranya. Mungkinkah tubuh aslinya akan segera mati?" Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Li Yunxiao berkata, "Untuk keberadaan sebesar itu, bahkan jika ia menghilang, akan memakan waktu ribuan tahun untuk menghilang. Setelah dia memastikannya, dia menghilang dari monumen dunia ilahi. Kesadarannya kembali ke kereta perang Raja Harimau, merasakan energi spiritual yang memenuhi langit dan menyerapnya dengan hati-hati. Semua orang dari kuil api suci terdiam ketika mereka melihatnya. Dia mengatakan kepada orang lain untuk berhati-hati, tapi dia mulai berkultivasi seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Anak ini benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan waktunya. Li Yunxiao sebaliknya merasa sangat rumit. Bahkan pohon dewa seperti Xiao Wu dan Xiao Qing yang telah berdiri tegak di bumi sejak awal mula tidak dapat lepas dari nasib kematian pada akhirnya. Sejak awal mula siapakah yang abadi? Berapa banyak jenius luar biasa yang telah maju gelombang demi gelombang menuju akhir jalur perang, jalur-jalur ilahi, namun berapa banyak dari mereka yang pada akhirnya menjadi dewa. Saat ini dia agak putus asa. Aura di tubuhnya menjadi putus asa seiring dengan suasana hatinya, dan dia tampak gelisah. Tenang. Genryu tiba-tiba meraung di lubuk jiwanya. Jiwa aslinya yang murni ternoda oleh aura hitam samar. Energi naga di tubuh Genryu meledak dalam kesadaran spiritualnya, mengeluarkan semua aura hitam. Tubuh Li Yunxiao bergetar dan dia tiba-tiba terbangun. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Dia sangat terkejut. Saat itu, dia sebenarnya sedang kesurupan. Bagi seorang seniman bela diri, terutama yang memiliki pikiran teguh seperti dia, hal itu sangatlah mustahil. Ekspresi Genryu juga sangat suram. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Sepertinya kelahiran iblis batiniah."
Iblis batinia. Li Yunxiao mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia berkata, bukankah itu penghalang setan dalam? Mengapa ada bentuk fisik aura setan? Mata Genryu juga dipenuhi keraguan. Dia berkata, mungkinkah itu ada hubungannya dengan demonic sky armor milikmu itu? Lagi pula, bahkan aku belum pernah mendengar tentang artefak mendalam yang dimurnikan dengan aura iblis. Selain itu, baju besi itu adalah salah satu dari 5 artefak mendalam yang digunakan untuk menekan Dijia. Penampilan Dijia seperti iblis yang dirumorkan. Li Yunxiao membuka telapak tangannya dan versi miniatur dari Demonic Sky Armor muncul di atas telapak tangannya, memancarkan lingkaran samar aura iblis. Aura iblis ini tidak kuat. Itu sangat berbeda dengan aura iblis yang muncul di Dijia dan aura iblis yang dia lihat di pegunungan Tiandang di kehidupan sebelumnya. Yang pertama tampaknya berada pada level yang lebih rendah dan hanya merupakan bentuk kekuatan. Aura iblis yang terakhir sepertinya mampu merusak segalanya dan menyebabkan orang terjerumus ke dalam kutukan abadi. Genryu berkata, jangan meremehkan roh jahat itu. Terlebih lagi, tanda-tanda yang baru saja muncul membuatku merasa sangat tidak nyaman. Cobalah untuk tidak menggunakan Demonic Sky Armor itu sebanyak yang kamu bisa. Li Yunxiao menyimpan Demonic Sky Armor dan berpikir keras. Dia memiliki mutiara cahaya bulan laut timur, jadi dia tidak boleh terpengaruh oleh iblis batinia. Selain itu, ia memiliki fisik ilahi bulan terang yang dapat memurnikan semua energi negatif. Namun, masih ada aura iblis yang menunjukkan betapa kuatnya iblis itu. Energi spiritual di sekitarnya semakin kental. Orang biasa pasti tidak akan bisa melihat jari mereka di depannya. Bahkan visi seniman bela diri pun sangat berkurang. Yevan tiba-tiba berkata, apakah ada yang memperhatikan bahwa kita sepertinya berputar-putar? Jantung Li Yunxiao berdetak kencang. Dia berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa Anda mempunyai pemikiran seperti itu? Bahkan dengan kepekaan indera keilahiannya, dia tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Yang lainnya juga tampak bingung. Yevan melihat sekeliling, mengerutkan kening, dan berkata, sepanjang jalan, hubungan antara aku dan Bahtera Nuh semakin kuat. Tapi di sini, hubungan itu dipertahankan pada jarak tertentu. Saat kita terus bergerak maju, itu belum berubah. Kata-katanya langsung menarik perhatian semua orang, dan mereka mulai melihat sekeliling. Namun, seluruh Demon Plains adalah padang rumput tanpa batas. Tidak ada satupun titik acuan. Mereka sama sekali tidak tahu di mana mereka berada. Li Yunxiao juga berdiri di depan kereta perang dan menyebarkan indera keilahiannya secara maksimal. Dia tidak menyadari sesuatu yang aneh, tapi indera Yevan tidak mungkin salah. Mereka harus memperhatikannya. Setelah sekian lama, mereka masih tidak dapat melihat apapun. Semua orang sedikit gelisah. Li Yunxiao tiba-tiba berkata, kami memang berputar-putar, ini merepotkan. Feng Zhu terkejut. Bagaimana kamu menyadarinya? Apakah Anda menemukan titik referensi? Ekspresi Li Yunxiao tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada referensi. Anda dapat merasakan bahwa energi spiritual semakin kental sepanjang perjalanan. Namun setelah sekian lama, kepadatan energi spiritual memang seragam. Kecuali kita berada pada inti dari urat nadi, itu tidak akan seragam. Namun hal ini jelas tidak terjadi. Selain itu, banyak sekali mayat di sepanjang jalan. Tapi setelah memasuki area ini, kami tidak melihat apa-apa lagi. Dengan kata lain, kita telah terjerumus ke dalam formasi ilusi. Tao Chan melihat formasi terbang di kereta perang Raja Harimau. Dia menunjuk dan berkata, tetapi batu primordial terus-menerus habis. Ini membuktikan bahwa kita memang telah terbang begitu lama. Jika ini adalah formasi ilusi, kereta perang seharusnya tetap berada di tempat yang sama. Primordial batunya tidak akan habis, kan? Li Yunxiao berkata dengan pusing, kami memang terbang dengan mengorbankan batu purba. Dan kami memang tinggal di tempat yang sama. Ini adalah formasi ilusi yang menggabungkan realitas dan ilusi. Formasi ilusi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa.
Bahkan 7 faksi super mungkin tidak memilikinya. Karena bentukan seperti ini memiliki spiritualitas tersendiri. Spiritualitasnya sendiri? Apa maksudmu? Tao Chan tercengang. Dia berkata dengan heran, maksudmu formasi itu memiliki spiritualitas? Li Yunxiao berkata, segala sesuatu memiliki spiritualitas. Formasi juga merupakan salah satu hal di dunia. Selama berkembang sampai batas tertentu, dapat melahirkan spiritualitas. Namun tidak demikian halnya di sini. Formasi ini kemungkinan besar dibentuk oleh pohon Aukuba abadi. Orang-orang di kuil api suci merasa itu sangat tidak masuk akal. Yevan juga berkata dengan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Li Yunxiao sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya menjadi sedikit berkabut. Dia berkata dengan suara rendah, tidak ada yang mustahil. Dan saya akhirnya ingat. Saat itu, Kaisar Singgasana Wutengguang berkata dengan bangga bahwa dia telah menyiapkan 7 formasi yang luar biasa dan menakjubkan di alam seni bela diri surga. Saya ingat salah satunya disebut bunga cermin bulan air. Kamu, bagaimana kamu tahu? Kamu Fan terkejut. Dia berkata dengan terkejut. Jadi formasi ini dibentuk oleh Kaisar Takhta Wutengguang. Ini. Bagaimana kita memecahkannya? Li Yunxiao berkata, jangan panik. Formasi yang dia buat mungkin tidak kuat. Garis-garis hitam muncul di wajah semua orang. Tao Chan berkata dengan wajah cemberut, formasi yang dibuat oleh Kaisar bela diri takhta tidak sekuat itu. Jangan bilang padaku bahwa kamu lebih kuat dari dia. Li Yunxiao menghentikan keretanya dan mulai melihat sekeliling. Dia menjelaskan, dia mempelajari formasi semata-mata karena ketertarikannya. Dia tidak menyukai formasi yang semakin kuat, tetapi semakin menarik formasi tersebut. Bunga cermin bulan air ini pasti termasuk jenis yang menarik namun tidak kuat. Tao Chan berkata, saya harap begitu. Kami tidak tahu apa-apa tentang formasi. Kami mengandalkan Anda. Orang-orang di kuil api suci semuanya kecewa. Mereka memandang Li Yunxiao. Namun setelah mendengar bahwa formasi tersebut dibentuk oleh Singgasana Kaisar Wu, mereka sepertinya sudah kehilangan harapan. Benar saja. Setelah Li Yunxiao mengamati beberapa saat, dia berkata, saya tidak melihat ada yang salah dengan formasi ini. Saya tidak bisa menghancurkannya. Yevan juga merasa pusing. Dia berkata, Kakak Yunxiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Yunxiao berkata, jangan panik. Tenang dan bermeditasi, kami hanya bisa menunggu. Tunggu? Mata semua orang melotot. Feng Zhu berkata, jika kita menunggu, formasi akan pecah dengan sendirinya. Li Yunxiao tersenyum. Tentu saja tidak. Jangan lupa ada lebih dari kita di sini. Kami bukan satu-satunya yang ada di sini. Kami menunggu mereka menghancurkan formasi, meskipun formasi Soaring Light bagus dalam formasi di dalam formasi, dengan semua jenis formasi terhubung dan independen. Selama ada kekurangan dalam formasi ini, saya akan dapat menemukannya dan menghancurkannya. Sikapnya yang tenang membuat semua orang merasa lebih nyaman. Feng Zhu mau tidak mau bertanya, apakah kamu begitu yakin orang lain bisa memecahkannya? Jika kita tidak bisa memecahkannya, apakah kita akan terjebak di sini sampai kita mati? Li Yunxiao memandangnya dan berkata, jangan khawatir. Jika kamu tidak dapat memecahkannya, tetaplah di sini dan berkultivasi. Energi spiritual di sini lumayan. Saat kita menerobos ke puncak Kaisar Wu, kita bisa menghancurkan segalanya dengan satu gerakan. Formasi apapun akan menjadi abu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.